Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan perkuliahan metodologi riset. Topik kita kali ini adalah terkait dengan mencari dan membuat tinjauan pustaka. Mari kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Jadi apa yang sudah kita pelajari selama ini? Pertama, kita sudah tahu apa itu pengertian dari metodologi riset. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari terkait dengan permasalahan dalam riset. Dan terakhir yang ketiga adalah terkait dengan review literatur. Ini sudah kita pelajari apa itu review literatur. Nah, ini terkait dengan state of the art dari suatu penelitian. Nah, sebelum kita masuk, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagian pada karya tulis ilmiah. Pada umumnya, kalau kita punya sebuah karya tulis ilmiah, ini pertama dia terdiri dari pendahuluan atau bahasa Inggrisnya adalah introduction. Lalu bagian yang kedua itu adalah metodenya. Bagaimana penelitian itu dilakukan. Itu ada pada bagian metode. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan pembahasan. Jadi apa yang akan kita bahas di sini ya adalah pembahasan. Dan yang bagian terakhir ini adalah bagian penutup. Atau sering juga ini adalah kesimpulannya apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya di sini kita punya pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Salah satunya adalah latar belakang atau latar belakang masalah. Kenapa sih penelitian ini penting untuk dilakukan? Jadi ini berisi terkait dengan latar belakang. Lalu yang kedua, ini bisa juga kita berikan batasan masalah di sini. Jadi masalahnya itu apa? Kita membatasi masalah yang pentingnya apa saja. Lalu kita merumuskan di sini. Rumusan masalahnya apa? Kemudian biasanya pada karya tulis, kita juga memberikan sedikit review atau tinjauan pustaka dari literatur yang relevan terkait dengan penelitian kita. Selanjutnya, ini juga berisi dengan tujuan. Jadi setelah ada rumusan masalah, review, baru kita tuliskan tujuan penelitian kita apa. Nah, selanjutnya adalah metode. Metode itu apa? Metode adalah prosedur atau cara ya, cara kita melakukan sesuatu. Cara kita melakukan penelitian ini caranya seperti apa? Seperti cara membuat, cara mendesain, atau cara mengambil data. Kita lakukan dengan metode apa? Dan seterusnya. Selanjutnya pembahasan ini terkait dengan hasil dari riset kita. Dan ada diskusi itu terkait dengan pembahasan. Kenapa hasilnya seperti ini, mengapa hasil seperti itu. Kemudian adalah bagian terakhir adalah bagian penutup. Pada bagian penutup, ini berisi kesimpulan, saran, dan juga ucapan terima kasih. Jadi untuk kesimpulan ini nanti mungkin terkait dengan tujuan dan kesimpulan akan saya bahas lebih detail. Tapi yang jelas kesimpulan ini harus sesuai atau menjawab tujuan dari riset kita. Sedangkan saran ini adalah untuk perbaikan. Jadi bukan isinya adalah curhat. Kenapa saya mendapatkan hasil ini karena keterbatasan alat ukur. Bukan seperti itu. Tapi sarannya adalah bagaimana kita untuk mengimprove atau memperbaiki ke depan kalau ada penelitian yang serupa atau kita akan melanjutkan penelitian kita ke tahap yang lebih lanjut. Lalu ucapan terima kasih di sini ini bukan seperti pada kata pengantar yang kita ucapkan terima kasih kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada dosen, kepada teman-teman, pacar, keluarga, istri, anak. Bukan seperti itu. Ucapan terima kasih di sini umumnya pada karya tulis adalah ucapan terima kasih yang kita berikan kepada yang pertama adalah lembaga atau institusi yang memberikan dana penelitian. Contohnya, kalau kalian mendapatkan hibah, misalnya hibah bantuan tugas akhir mahasiswa BTAM dari PNJ
Artinya kalian harus menyantumkan terima kasih kepada misalnya UP2M atas bantuan hibah. Atau mungkin kalian dapat dana dari Dikti atau dana dari perusahaan, kalian ucapkan terima kasih. Berikutnya, ucapan terima kasih tidak diberikan kepada penulis. Jadi kalau kalian tulis nama kalian ya sebagai penulis pertama, kemudian ada dosennya sebagai penulis kedua atau ketiga, maka kalian tidak perlu memberikan ucapan terima kasih kepada sesama penulis. Kecuali kalau dosennya tidak kalian tuliskan sebagai autor. Atau juga ucapan terima kasih ini diberikan apabila ada pihak lain yang membantu, misalnya dalam pengambilan data, tapi tidak kita tuliskan sebagai autor. Itu adalah ucapan terima kasih. Lalu terakhir adalah daftar pustaka atau referensi. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita, bagaimana kita mencari pustaka. Ada beberapa tips ya, ketika kita ingin mencari pustaka. Yang pertama, kita harus gunakan sumber studi pustaka yang relevan. Ini sudah saya jelaskan pada kuliah pekan sebelumnya. Tentang sumber-sumber pustaka itu bisa kita ambil dari mana saja. Lalu yang kedua, setelah kita mendapatkan sumber studi pustaka yang relevan, nah, kadang-kadang kalau kita menggunakan mesin pencari, kita harus menggunakan kata kunci yang tepat. Nah, kita harus perhatikan kata kuncinya apa. Berikutnya, jangan takut dengan bahasa Inggris. Dan kita bisa gunakan mesin pencari seperti Google Scholar atau mesin pencari lain ya. Seperti ada yang namanya Publish or Perish. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Oke, saya akan masuk ke dalam suatu studi kasus di sini. Jadi studi kasusnya di sini adalah, misalnya saya punya tema ya, sebuah tema besar. Temanya itu adalah terkait dengan sensor oksigen pada reaktor nuklir yang berpendingin lead bismuth eutectic. Ini adalah topik penelitian ketika saya doktor. Jadi saya ambil studi kasus yang sudah saya lakukan. Kemudian permasalahannya apa? Nah, ini permasalahan ini kita definisikan dulu ya. Dari tema utama ini apa sih masalah-masalahnya? Masalah-masalah itu sebenarnya bisa kita cari dengan membaca literatur. Nah, setelah kita dapatkan di sini ya, kita masih bingung. Belum dapat, masih bingung. Kemudian judul. Nah, ini judul nih nggak usah dipusingkan. Belakangan. Judulnya belakangan. Jadi dapat tema, kita belum punya permasalahan, kita juga belum bisa menentukan judul. Ini masih tema besarnya saja di sini. Nah, berikutnya tadi, sumber pustaka yang relevan. Kalau saya ingin meneliti sensor oksigen pada reaktor nuklir yang berpendingin lead bismuth eutectic, maka saya harus cari di mana? Oke, carinya pertama adalah jurnal. Tentu ya, jurnal paper. Nah, ini biasanya kalau di bidang tertentu itu sudah ada jurnal-jurnal khusus yang membahas bidang-bidang tertentu. Contohnya untuk kasus ini, maka saya akan cari misalnya pada Journal of Nuclear Material. Kemudian misalnya di Sensor and Actuator B, Chemical. Atau juga saya bisa cari di Journal of Electrochemical Society. Ini adalah contoh dari sumber pustaka relevan yang terkait dengan jurnal. Kemudian selain jurnal, saya juga bisa baca di proceeding paper. Jadi dari hasil seminar-seminar yang sudah dipresentasikan. Ini mungkin ada yang berkaitan dengan tema tadi. Lalu saya juga bisa baca disertasi atau tesis. Ini biasanya kalau di luar negeri ya, itu disertasi tesis itu berkesinambungan. Artinya mungkin ada irisan dengan orang-orang yang dulu pernah mengerjakan atau sudah lulus. Nah, ini kita bisa cari referensinya. Lalu berikutnya adalah menggunakan handbook. Ini contoh handbook. Handbook yang saya gunakan adalah handbook on lead bismuth eutectic, alloy, and lead properties, material compatibility, thermohydraulics and technologies. Ini adalah buku yang memang handbook ya, yang membahas terkait dengan reaktor nuklir berpendingin PBBI. Atau buku, misalnya buku ya, bukunya ini ada buku misalnya Physical Chemistry of Corrosion and Oxygen Control in Liquid Lead and Lead Bismuth Eutectic. Yang ini ya, yang dari orang Jerman ini.
Ini dari Jerman. Atau mungkin saya baca, nah ini geser dikit. Nah, ini adalah Electrochemistry of Zirconia Gas Sensor. Ini bisa juga saya cari di sini karena ini saya berhubungan dengan sensor oksigen. Dan kebetulan material yang dipakai adalah material yang berbahan zirconia. Nah, ini ada terkait dengan sumber pustaka yang relevan. Lalu lanjut. Nah, tadi kata kunci. Jadi kita perlu mencari ya, ketika kita menggunakan mesin pencari semacam Google, kita harus tahu kata kuncinya apa. Jadi kita pertama harus petakan terlebih dahulu kata-kata kunci yang umum. Kata-kata kunci yang umum, misalnya oksigen sensor, kemudian zirconia base sensor, lalu misalnya liquid LBE, oxygen control in liquid metal. Nah, setelah kita dapatkan kata-kata kunci yang umum, maka kita bisa rangkai menjadi kalimat yang lebih spesifik ketika kita masukkan ke dalam mesin mencari, misalnya Google Scholar. Misalnya ada oxygen sensor in LBE. Kemudian berikutnya adalah jangan takut dengan bahasa Inggris. Nah, ini yang penting ya, bahwa tidak semua jurnal berbahasa Indonesia itu lengkap. Justru kalau mau cari penelitian yang terbaru, yang lebih relevan, dan mungkin dipublikasikan di penerbit yang bereputasi, misalnya terindeks Scopus atau terindeks Web of Science, nah itu pasti hampir semuanya itu berbahasa Inggris. Jadi kalian jangan terpaku hanya mencari jurnal nasional, apalagi hanya terpaku pada skripsi seniornya. Jadi jangan takut dengan yang berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya jangan langsung mencari di Google, karena di Google itu pencariannya lebih umum. Maka kita bisa gunakan, lebih spesifik adalah menggunakan Google Scholar. Nah, Google Scholar ini lebih kepada artikel-artikel ilmiah. Sedangkan kalau Google itu artikel yang umum, bisa video dan sebagainya. Nah, Google Scholar ini lebih spesifik. Jadi bisa dibilang hampir bisa dipastikan ketemu dibandingkan kita cari secara besar di google.com. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Google Scholar. Kita bisa cari, kita masukkan kata kunci, atau kita tadi sudah merangkai menjadi suatu kata yang spesifik, kita bisa masukkan ke kolom pencarian ini. Lalu, ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu menggunakan software namanya Publish or Perish. Nah, software ini bisa di-download di sini. Dan ini juga ada saya tampilkan videonya di e-learning. Silakan nanti kalian bisa lihat atau tonton bagaimana kita menggunakan software Publish or Perish ini. Yang perlu menjadi catatan di sini, software ini bukanlah software pendownload. Artinya kalian nggak bisa download paper di sini. Dia hanya sebagai mesin pencari saja. Jadi kalau kebetulan ya ada paper yang ketemu dan kita bisa mendownloadnya, itu kebetulan karena dia akan melingkan nanti dengan sumber utamanya di mana. Nah, tapi bagusnya, walaupun kita tidak bisa mendownload, tapi paling tidak kita bisa menemukan paper. Misalnya kita butuh paper itu adalah 10 paper dalam 8 tahun terakhir. Ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan software Publish or Perish ini. Jadi nanti silakan dicek saja ya di video yang lainnya. Ini saya sudah upload di e-learning. Berikutnya, bagaimana kita membuat tinjauan pustaka? Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan sumber-sumber tadi ya, kita udah download semuanya. Nah, maka kita perlu istilahnya men-sorting ya, merapihkan. Pertama, kita bisa lakukan klasifikasi berdasarkan tipe dan tahun publikasinya. Ini biasanya saya lakukan. Misalnya tipenya tentang apa-apa, saya kelompokkan, saya masukkan dalam satu folder. Dan juga berdasarkan tahun publikasinya, biar urut, kelihatan, oh ini tahun 2000, ini 2010, dan sebagainya. Lalu setelah itu, saya akan membuat rangkuman singkat. Jadi ini tuh terkait dengan apa sih? Ini terkait dengan apa? Nah, setelah itu, saya akan arsipkan dengan software Mendeley. Nah, cara penggunaan Mendeley juga, ini bisa kalian pada video yang lain, yang sudah saya upload di e-learning. Jadi software Mendeley ini sangat berguna
untuk melakukan pengarsipan pustaka-pustaka yang sudah kita punya. Entah itu kita download atau hanya sekedar kita baca abstraknya saja. Karena Mendeley ini tidak harus di-download ya. Kita bisa masukkan dari istilahnya bentuk abstraknya gitu, kita bisa simpan. Sehingga ketika nanti kita mau sitasi, kita bisa. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Mendeley software. Ini bisa kalian download secara gratis, dan kalian juga bisa gunakan add-on-nya. Ada Microsoft Word add-on-nya. Juga bisa di-download. Nanti silakan lihat videonya, video yang satu lagi. Nah, tadi balik lagi ke sini, ke studi kasus ya. Tadi kita sudah punya temanya adalah sensor oksigen pada reaktor nuklir berpendingin lead bismuth eutectic atau LBE. Lalu bagaimana permasalahannya? Nah, permasalahan-permasalahan ini bisa kita temukan tadi di awal kuliah saya pernah nyatakan bahwa pada masalah permasalahan riset, kita bisa lihat dari pengamatan, bisa lihat dari informasi yang ada, atau dari studi pustaka. Contohnya, setelah kita lakukan studi pustaka, nah, kita ternyata menemukan, ada gap nih, ada sesuatu yang belum dikerjakan. Contohnya, waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan sensor pada startup awal ini masih belum jelas. Kemudian karakteristik dari output sensor oksigen pada berbagai kondisi potensial oksigen pada LBE cair ini perlu dipelajari lebih lanjut. Ini masih ada sesuatu yang missing link lah. Kemudian karakteristik dari output sensor oksigen, terutama pada kondisi potensial oksigen yang sangat rendah, ini perlu diinvestigasi. Karena ini terkait dengan konduktivitas ion material elektrolit yang digunakan. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin saja kita temukan setelah kita melakukan review literatur. Jadi belum tentu ya kita menemukan di lapangan. Bisa jadi ini adalah gap yang kita tarik ketika kita selesai melakukan review literatur. Kemudian bisa jadi yang berikutnya adalah jenis elektroda referensi yang optimum untuk meningkatkan waktu respon dari sensor oksigen masih perlu dipelajari. Nah, untuk judul, ini masih belum bisa kita tentukan. Karena kita masih pada tema baca studi literatur. Judulnya ini belum bisa kita tentukan di sini. Iya, masih belum jelas. Nah, setelah kita bisa baca, kita tentukan, nah kita bisa saja membuat judulnya ya. Jadi, dari kita sorting ini, akhirnya kita bisa menentukan, ini kira-kira judulnya seperti ini. Misalnya contoh, setelah kalian lakukan tadi pembacaan literatur, kemudian kalian coba rumuskan, setelah kita bisa dapatkan judul awal seperti ini. Misalnya studi pengukuran berbagai macam potensial oksigen menggunakan sensor dengan elektrolit padat pada LBE cair. Ini contoh saja. Nah, kemudian ini terkait dengan materi sebelumnya, yaitu bagaimana kita membuat tujuan dari suatu rumusan masalah. Kalau kita punya rumusan masalah, misalnya seperti ini ya, waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan sensor pada startup awal belum jelas. Kemudian kita dapat membuat tujuannya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya ingin menginvestigasi semua atau kita ingin menganalisis semua, kita bisa tulis tujuannya adalah menginvestigasi apa. Jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan sensor pada. Nah, biasanya untuk tujuan kita tidak boleh jauh melenceng atau masih berhubungan dengan rumusan masalah. Nah, kita bisa tambahkan tujuannya ini menjadi lebih spesifik. Misalnya tadi ya, ini waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan sensor pada startup awal belum jelas. Di sini kita bisa tambahkan waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan sensor pada startup awal pada kondisi konsentrasi oksigen yang ada di udara menggunakan material ini dan ini, misalnya. Kemudian kalau kita punya rumusan yang kedua misalnya karakteristik dari output sensor oksigen pada berbagai kondisi potensial oksigen pada LBE cair ini masih perlu dipelajari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menginvestigasi karakteristik sensor oksigen, dan seterusnya. Kita bisa tambahkan di sini adalah ini menggunakan reference electronic solid powder dengan membandingkan dengan perhitungan teori.
Jadi ini bisa tujuannya bisa kita buat lebih spesifik dibandingkan rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah ketiga, misalnya ini, karakteristik dari output sensor oksigen, terutama pada kondisi potensial oksigen yang sangat rendah, ini perlu diinvestigasi. Karena terkait konduktivitas ion material elektrolitnya. Nah, untuk yang ini, misalnya, dituliskan adalah, tujuannya adalah menginvestigasi, di awal ya, menginvestigasi karakterisasi sensor oksigen kondisi potensial yang rendah menggunakan oksigen pump untuk melihat pengaruh dari konduktivitas ion. Jadi tujuan di sini ini masih berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah kita buat. Lalu yang keempat, misalnya ini, jenis material elektroda referensi yang optimum untuk meningkatkan waktu respon dari sensor oksigen perlu dipelajari. Kita bisa tujuannya adalah menginvestigasi jenis material elektroda referensi yang optimum dengan metodenya apa. Misalnya metode EIS atau elektroskopi impedance spektrum ya, analisis untuk meningkatkan waktu respon dari sensor. Kemudian menulis studi pustaka di sini. Menulis studi pustaka. Yang penting adalah ketika kalian menulis, ini jangan sekali-kali melakukan copy paste. Penting. Kenapa? Sekarang ini sudah zamannya internet, zaman canggih. Kalau copy paste akan ketahuan. Contohnya kalau saya pakai software Turnitin untuk mengecek plagiarism, ini bisa ketahuan. Berapa persen ngambil dari mana? Bahkan sekarang di PNJ, setiap tugas akhir itu wajib masuk ke dalam repository. Artinya, itu akan terdokumentasi atau terdata di database PNJ yang bisa diakses oleh orang di seluruh dunia. Artinya, itu akan sangat mudah ketahuan kalau kalian hanya sekedar copy-paste. Yang kedua, jangan lupa lakukan citasi. Ini penting, lakukan citasi. Yang kemudian yang ketiga, tipsnya adalah gunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka otomatis. Nah, silakan dicek di video yang lain ya, yang sudah saya upload, bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis. Oke, sekian kurang lebihnya. Itu adalah yang bisa saya sampaikan pada kuliah singkat. Jadi kuliah ini hanya pengantar saja. Nanti ada tugas yang harus kalian kumpulkan. Silakan kalian bisa gunakan Google Scholar atau gunakan tadi software Publish or Perish. Tugas ini dikumpulkan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.